Asesmen nasional sekolah dimulai September dan Oktober di tahun 2021. Jadi ada Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0. Orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri AKM. Tahap 1. BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2. Pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru semuanya dari SMP Negeri 1 Tongas. Tidak terkecuali juga mungkin ada nanti guru yang bergabung dari luar SMP Negeri 1 Tongas. Ini ada adik saya juga. Kebetulan memang saya ajak untuk bergabung mengikuti pengimbasan AKM ini. Pertama-tama Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pengimbasan AKM. Pengimbasan AKM ini saya lakukan dengan cara daring karena ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Kemendikbud melalui program Guru Belajar untuk mengimbaskan AKM yang sudah saya ikuti di angkatan pertama. Dan alhamdulillah untuk sertifikat sejumlah 32 JP itu sudah keluar mulai hari ini untuk angkatan yang pertama. Nah, tugas saya selanjutnya adalah untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu tentang AKM. Mungkin bagi Bapak Ibu AKM ini sudah familiar di telinga Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya hanya ingin mengimbaskan beberapa hal yang mungkin menurut saya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti di sini saya juga sekaligus
mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan share materi. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu guru mungkin mikrofonnya dinyalakan untuk memastikan bahwa materi saya ini sudah muncul atau belum Bapak Ibu? Muncul, Mas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mikrofonnya bisa dimatikan kembali. Jadi di sini saya akan mengimbaskan mengenai asesmen kompetensi minimum atau yang lebih disingkat dengan AKM. Jadi akan saya mulai Bapak Ibu. Jadi untuk pengimbasan AKM hari ini akan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, saya akan mengenalkan program guru belajar yang dirilis oleh Kemendikbud. Kemudian nanti saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan yang terakhir penutup. Oke, yang pertama. Jadi kita akan langsung ke pengenalan program guru belajar. Ini dikhususkan kepada Bapak Ibu mungkin yang belum tahu mengenai program guru belajar. Jadi Bapak Ibu, program guru belajar ini merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasi berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran program guru belajar ini Bapak Ibu merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya program guru belajar ini terdiri dari beberapa seri. Yang pertama ada seri pandemi COVID-19, kemudian ada seri pendidikan keterampilan hidup, dan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dan yang akan datang selanjutnya adalah program guru belajar seri pendidikan inklusif. Jadi Bapak Ibu apabila ingin mengikuti program guru belajar ini bisa mengunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB. Jadi mungkin akun SIM PKB-nya Bapak Ibu bisa dilihat kembali di file atau di laptopnya. Nanti mendaftarnya menggunakan akun SIM PKB, biasanya kan nomor ukg@guruku.id kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk pendaftaran guru belajar ini menggunakan akun SIM PKB. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini seperti saya sampaikan tadi bahwasannya seri yang dapat diikuti antara lain masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif yang masih akan segera hadir, dan yang selanjutnya adalah asesmen kompetensi minimum yang hari ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk pengimbasan kepada Bapak Ibu. Sekaligus saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti program guru belajar. Kemudian Bapak Ibu, di sini untuk jadwal pelaksanaannya ini untuk pendaftaran dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Sedangkan untuk yang sekarang berarti berada di angkatan 5 yang sedang berjalan. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa memilih kira-kira mau ikut seri asesmen kompetensi minimum ini di angkatan berapa. Masih ada angkatan 6 sampai angkatan 11 yang kita bisa mengikuti sesuai tanggal yang kita inginkan. Kemudian pembelajarannya bagaimana? Nah, untuk pembelajarannya ini bersifat online 24 jam. Jadi kita mengakses jam berapapun bisa Bapak Ibu. Jadi tidak dipatok jam sekian harus mengikuti seri asesmen kompetensi minimum. Jadi kita bisa memilih jadwal sesuai dengan agenda kegiatan kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah pengimbasan. Nah, untuk pengimbasan ini untuk semua angkatan dari angkatan pertama sampai angkatan 11 harus melaksanakan pengimbasan Bapak Ibu di tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Jadi seperti itu Bapak Ibu jadwalnya. Kemudian untuk siapa saja yang bisa mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Ada dari semua guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Ada kepala SD, SMP, dan SMA, SMK, pengawas, semua guru SDLB, kepala sekolah SDLB, kemudian peserta yang berasal dari PKBM sederajat SD,
SMP, SMA, atau SMK, dan yang penting adalah telah memiliki akun SIM PKB. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah, nah ini yang perlu kita ketahui bersama. Berikut ini merupakan data ya, data untuk daerah Tongas. Kebetulan untuk sekolah kita berada di nomor 2 yang sudah tuntas BIMTEK-nya itu sekitar 7 orang Bapak Ibu. Untuk data ini saya tidak ngarang ya Bapak Ibu, ini sudah ada datanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti program Guru Belajar, di sini saya mengajak untuk mengikuti program Guru Belajar ya. Jadi kita berada di nomor 2, masih di bawah dari SMP 2 Negeri Tongas. Semoga dengan kegiatan pengimbasan AKM ini Bapak Ibu tergerak untuk mau mengikuti program Guru Belajar seri apapun sudah yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian saya akan lanjut ke bagian intinya, yaitu asesmen kompetensi minimum Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, asesmen kompetensi minimum ini merupakan bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional ini pada dasarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, untuk mengukur sekolah, jadi ada 3 hal. Yang pertama ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk AKM sendiri Bapak Ibu, ini terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Pernahkah Bapak Ibu terpikir kenapa sih kok harus literasi dan numerasi yang dipentingkan? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian untuk survei karakter ini dikerjakan oleh peserta didik untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Jadi untuk survei karakter ini lebih menekankan agar terciptanya peserta didik yang berjiwa Pancasila. Kemudian untuk survei lingkungan belajar Bapak Ibu ini dikerjakan oleh peserta didik, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi ketiga hal inilah yang merupakan bagian dari asesmen nasional. Ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Jadi bukan hanya peserta didik saja yang menjadi objek untuk menilai sekolah. Jadi untuk menilai suatu sekolah. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah nantinya diikutkan untuk bisa mengikuti asesmen nasional. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah kalau kemarin untuk pelaksanaan UN itu selalu dilaksanakan di kelas 6, kemudian di kelas 9 dan di kelas 12, mulai tahun ini untuk UN itu sudah dihapuskan dan diganti dengan asesmen nasional. Nah, perbedaannya bisa disimak di layar Bapak Ibu sekalian. Di situ perbedaannya. Untuk format soalnya, kalau UN ini kita sudah tahu bahwasannya UN ini lebih menekankan pada pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian untuk asesmen nasional, bentuk soalnya lebih variatif. Ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian untuk komposisinya, untuk ujian nasional itu sekitar 40% pengetahuan, aplikasinya 40%, dan penalarannya 20%. Sedangkan untuk asesmen nasional, pengetahuan 20%, aplikasinya 50%, dan penalarannya 30%. Oleh karena itu, kenapa Mas Menteri Nadiem Makarim menekankan bahwa untuk asesmen nasional ini anak-anak tidak perlu mengikuti bimbel, karena untuk soalnya sendiri lebih ke arah aplikasi dan penalaran. Untuk konteksnya, untuk ujian nasional ini 50% soal UN tidak menggunakan konteks. Nah, perbedaannya di sini juga untuk asesmen nasional, semua soal diberikan konteks baik personal, sosial budaya, dan sains. Kemudian untuk stimulus soalnya, untuk ujian nasional ini panjangnya 2-3 paragraf atau paling maksimal 100 kata. Sedikit ilustrasinya, hanya 1 teks untuk menjawab 1 soal. Sedangkan asesmen nasional ini panjangnya bergradasi sesuai kelas. Misalkan di kelas 11 panjang teksnya bisa sampai 700 kata.
teks disertai ilustrasi dan infografis, terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi anak didik kita yang hari ini mungkin dalam tanda kutip malas untuk membaca, paling tidak kita harus bisa mengajari mereka agar mau dan senang paling tidak membaca satu hari mungkin ya satu buku lah. Satu paragraf. Kalau satu buku mungkin terlalu banyak Bapak Ibu ya. Nggak akan selesai. Saya sendiri mungkin nggak akan selesai dalam satu hari membaca satu buku. Kemudian untuk format jawabannya Bapak Ibu, untuk ujian nasional kita ketahui bahwasannya jawabannya pasti tunggal. Nah, sedangkan untuk asesmen nasional disediakan soal dengan jawaban yang terbuka. Kemudian Bapak Ibu untuk alokasinya untuk setingkat kita yang SMP Bapak Ibu, untuk alokasinya ini dilaksanakan selama 2 hari. Kan kalau ujian nasional kan 4 hari, sedangkan untuk asesmen nasional hanya 2 hari saja. Untuk yang hari pertama itu tes literasi membaca dengan durasi waktu 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan di hari kedua tes numerasi dengan durasi waktu yang sama seperti hari pertama yaitu 90 menit dan dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah ini terkait jadwal yang semula asesmen nasional ini direncanakan untuk setingkat SMP ini dilaksanakan di bulan Maret atau April Bapak Ibu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tanggal 20 kemarin menegaskan bahwa asesmen nasional sekolah dimulai September dan Oktober di tahun 2021. Jadi ada pemunduran pelaksanaan dari asesmen nasional. Nah, sesuai dari salah satu portal berita yang saya kutip di sini Bapak Ibu, asesmen nasional untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK ditunda hingga September dan Oktober 2021. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan asesmen nasional diundur untuk memastikan persiapan dari protokol kesehatan hingga infrastruktur lebih optimal. Karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, kami memutuskan menunda pelaksanaan asesmen nasional dengan jadwal baru September dan Oktober 2021. Alasannya adalah untuk memastikan persiapan kita dari protokol kesehatan, logistik, dan infrastruktur lebih optimal untuk memastikan protokol kesehatan terjaga dan keamanan siswa terjaga Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaksanaan asesmen nasional sudah pasti mundur di bulan September dan Oktober 2021. Bagaimana untuk peserta didiknya? Apakah akan mengalami perubahan? Kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu mungkin tidak akan ada perubahan sesuai dengan data yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu berupa daftar nominasi sementara Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa sih harus dilaksanakan pada peserta didik kelas 8? Ini mungkin pertanyaan kita, kan biasanya kalau ujian nasional itu dilaksanakan di kelas 6, 9, dan kelas 12. Nah, ini kenapa kok harus dilaksanakan kalau di SD itu kelas 5, di SMP kelas 8, di SMA, SMK itu di kelas 11. Setelah saya membaca dari beberapa literasi Bapak Ibu, saya temukan jawabannya antara lain, hal ini dilakukan agar peserta didik kita yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran. Nah, sini Bapak, saya beri tanda merah dan blok kuning. Intinya, kalau kemarin kita melihat siswa kita atau peserta didik kita, loh, kok peserta didik yang dalam tanda kutip kurang atau ya yang biasa-biasa saja yang justru terpilih menjadi peserta asesmen nasional. Karena ini Bapak Ibu, agar anak-anak yang sejumlah 45 plus 5 cadangan itu mendapatkan atau merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi selain itu ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Nah, ini Bapak Ibu intinya, agar merasakan perbaikan pembelajaran. Jadi kalau kemarin biasanya anak-anak di ujian nasional di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 selesai ujian ya sudah keluar nilai tanpa ada rasa perbaikan pembelajaran dari
Bapak Ibu guru sekalian. Nah, jadi untuk asesmen nasional ini menekankan agar ada perbaikan pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik. Misalkan di kelas 8 dia mengikuti asesmen nasional, kemudian sekolahnya mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, jadi nanti kita akan merefleksi bersama-sama bagaimana kita memperbaiki pembelajaran ke depannya agar anak-anak merasakan, oh, saya mendapatkan pembelajaran yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi itu Bapak Ibu, adanya perbaikan pembelajaran. Kemudian kenapa sih yang saya sampaikan tadi yang harus diukur itu harus literasi dan numerasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, untuk literasi dan numerasi ini merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar yang harus dikuasai oleh peserta didik Bapak Ibu ya. Kemudian dibutuhkan oleh semua peserta didik atau semua murid. Nah, terlepas dari apapun profesi dan cita-citanya di masa depan. Nah, kalau kemarin kita mendapatkan informasi dari operator sekolah bahwasannya mohon Bapak Ibu untuk mendeteksi bahwasannya anak-anaknya apakah pernah sekolah PAUD yang formal, apakah pernah mengikuti PAUD yang non formal, kemudian cita-citanya apa, hobinya apa. Nah, ini kenapa kok ditambahkan seperti itu di Dapodik? Karena informasi yang saya baca adalah untuk memetakan bagaimana sih cita-cita dan hobi anak-anak. Jadi ini masih ada hubungannya dengan AKM Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa kok yang diukur literasi dan numerasi? Yaitu tadi karena merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar yang harus dikuasai peserta didik. Contoh sederhana saja Bapak Ibu. Nah, sekarang di masa pandemi COVID-19 ini kita ketahui bahwasannya dari bulan Maret sampai sekarang di Januari 2021 Bapak Ibu, kenapa cenderung orang atau pasien suspek COVID-19 itu cenderung naik. Nah, setiap hari kan kita selalu diberikan berita mengenai bahwasannya suspek COVID-19 itu selalu naik, diberikan grafik. Nah, bagaimana kita bisa membaca grafik tersebut? Karena kan tidak sembarangan membaca grafik tersebut. Oh, mengapa kok di Jawa Timur grafiknya cenderung menurun, kemudian di Jakarta grafiknya cenderung meningkat. Nah, ini perlu kemampuan literasi membaca informasi dengan jelas, sehingga inilah yang ditekankan oleh Menteri Nadiem Makarim, bahwasannya anak didik kita harus bisa menguasai literasi dan numerasi. Kemudian juga Bapak Ibu, selain kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi Bapak Ibu, untuk semua mata pelajaran kalau bisa, nah nanti juga mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi, karena tidak hanya menekankan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah bagaimana untuk survei karakternya? Nah, untuk survei karakter Bapak Ibu, survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Tentunya Bapak Ibu, untuk menanamkan profil pelajar Pancasila ini tidak cukup di mata pelajaran agama dan PPKN saja. Saya yakin Bapak Ibu untuk mata pelajaran yang lain juga akan mengajarkan nilai-nilai seperti ini, karakter seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya, kalau hanya guru agama dan guru PPKN saja yang mengajarkan ini, saya rasa masih kurang. Jadi perlu bantuan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain. Nah, untuk contoh soal AKM Bapak Ibu bisa nanti dikunjungi laman ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Nah, untuk Bapak Ibu wali kelas 8 nanti bisa membagikan laman ini kepada grup kelasnya agar 50 anak yang terpilih itu sedari sekarang sudah bisa mempelajari bagaimana sih tipikal-tipikal soal AKM itu, agar nanti anak-anak di bulan September, Oktober ketika mereka menghadapi soal yang sebenarnya mereka tidak kaget ya. Loh,
kok berbeda dengan soal yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya hadapi. Nah, sebagai contohnya Bapak Ibu untuk soal literasi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti contoh soal literasi seperti ini Bapak Ibu, ada berupa stimulus kalau saya mengatakan ya. Jadi mau tidak mau anak atau peserta didik itu harus membaca apa yang ada di sini. Kemudian masih ada informasi-informasi yang ada di sini. Kalau anak didik kita atau peserta didik kita tidak mau membaca, saya yakin untuk memahami soal atau pernyataan yang ada di sini pasti mereka akan kebingungan. Ya memang cara menjawabnya sederhana, tinggal pilih benar atau salah. Apa ya iya anak didik kita atau peserta didik kita tidak diberi kemampuan literasi, lantas mereka hanya menjawab benar atau salah saja. Nanti kalau seperti itu efeknya bisa kepada kita sendiri, dalam artian sekolah kita nantinya, oh sekolah ini ternyata masih perlu perhatian karena literasi dan numerasinya masih di bawah standar. Entah standarnya bagaimana saya tidak tahu Bapak Ibu, itu kementerian yang paham. Nah, contoh lagi untuk soal numerasi Bapak Ibu. Ini kan contoh soalnya benar atau salah. Sebenarnya masih ada contoh soal yang lain. Kemudian juga contoh soal numerasi Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut. Nah, diberi stimulus seperti ini Bapak Ibu, anak-anak. Nah, kemudian pertanyaannya, Ari membuat setengah lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Luas setengah lingkaran tersebut adalah berapa cm kuadrat? Nah, jadi Bapak Ibu di sini perlu ya kemampuan. Ya memang mungkin ini matematika dasar, tetapi kalau anak-anak nggak paham matematika dasar ini, ya sama saja nanti nilai sekolah kita yang akan jeblok Bapak Ibu. Nah, saya berharap dengan adanya pemanjangan waktu atau penundaan waktu pelaksanaan asesmen nasional ini, kita bisa paling tidak membimbing anak didik kita agar bisa mengerjakan soal literasi dan numerasi. Nah, itu Bapak Ibu mengenai penjelasan singkat saya tentang AKM. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih keuntungannya ketika kita mengikuti program guru belajar seri AKM atau seri-seri yang lainnya? Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, untuk pendaftaran program guru belajar ini bisa mengunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id menggunakan nomor UKG. Nah ya, kemudian di sini ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri asesmen kompetensi minimum, ada seri pendidikan inklusif yang akan segera hadir, dan seri pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Nah, di sini saya berikan contoh beberapa sertifikat yang sudah saya dapatkan dari Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Yang pertama, saya mengikuti ini BIMTEK Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19, ini 32 jam. Kemudian juga saya juga mengikuti diklatnya untuk program guru belajar seri masa pandemi COVID-19, ini sudah saya ikuti di tanggal 20 November sampai 9 Desember, ini juga 32 jam. Kemudian juga Bapak Ibu, nah saya juga mendapatkan piagam nih Bapak Ibu untuk MGMP SMP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Ini untuk Kabupaten Probolinggo yang mendapatkan piagam ini 3 orang Bapak Ibu. Yang pertama Ketua MGMP dari SMP 2 Wonomerto, yang kedua dari guru SMP 3 Maron, dan yang ketiga saya sendiri dari SMP Negeri 1 Tongas. Jadi Bapak Ibu, suatu penghargaan yang luar biasa sekali bisa mendapatkan piagam ini untuk mewakili Kabupaten Probolinggo. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan piagam seperti ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sertifikat yang saya dapatkan, nah ini Bapak Ibu, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam BIMTEK program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini saya mengikuti angkatan pertama di tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang belum mengikuti program guru belajar, ayo kita ikut. Kita ketahui bahwasanya tadi untuk SMP Negeri 1 Tongas masih berada di nomor 2 Bapak Ibu ya, untuk tingkat Kecamatan Tongas. Jadi
saya harap melalui video pengimbasan AKM ini Bapak Ibu tergerak ingin mengikuti bagaimana sih program guru belajar ini. Nah, saya ingatkan lagi bahwasannya untuk kegiatan program guru belajar ini Bapak Ibu tidak terikat oleh jam ya. Jadi yang penting misalkan nih tanggal sekian sampai sekian diakses jam berapapun bisa Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan harus mengikuti di jam sekian, jam sekian, jam sekian. Begitu Bapak Ibu. Dan terima kasih. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan untuk mengangkat tangan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bagaimana cara mendaftarnya atau bagaimana, monggo Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Siha yang mengangkat tangan, mau bertanya secara langsung atau dari chat, atau mungkin langsung dinyalakan untuk mikrofonnya Ibu. Ini akan saya coba menjawab semampu saya. Oke, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, teman-teman sekalian, alhamdulillah penjelasan tentang AKM sangat jelas. Hanya sedikit saja yang mungkin ingin saya tanyakan. Tadi di depan disampaikan kalau AKM ini kan dijadwalkan untuk kelas apa ya, kelasnya sudah berubah. Kalau dulu UN kan SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12. Kalau sekarang kan mundur 1 tahun, jatuhnya di kelas 8. Tapi kenyataannya yang sekarang ini masih perdana, masih mau memulai kan. Anak-anak kita nanti jatuhnya di kelas 9 kalau memang dijadwalkan bulan September atau Oktober, karena Juli kan sudah tahun ajaran baru. Ini apakah dengan begitu berarti ada regulasi baru tentang pelaksanaan AKM dalam hal waktunya gitu, rentang waktunya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Zia atas pertanyaannya. Kalau saya rasa untuk regulasinya tetap ya Bu, tidak akan ada perubahan. Karena Mas Menteri sendiri mengatakan bagaimana kalau justru dihapuskan saja asesmen nasional ini, karena mengingat anak-anak sudah kelas 9. Berdasarkan literasi yang saya baca Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini harus dilaksanakan karena dalam 1 tahun itu harus dilaksanakan asesmen, karena kementerian ingin mengukur sejauh mana sekolah itu dalam hal pembelajarannya. Jadi kementerian ini ingin mengukur sejauh mana sekolah-sekolah di Indonesia itu nilai-nilainya. Intinya apakah ada sekolah yang perlu pendampingan atau tidak. Nah, jadi untuk pesertanya sendiri tidak akan mengalami perubahan walaupun mereka sudah berada di kelas 9. Untuk regulasinya saya yakin juga tidak akan berubah, Ibu. Oke, itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin Bu Ida, saya beri kesempatan, atau dari Bu Zia ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada Bu Zia? Monggo Bu Ida dulu aja. Oh nggih, Bu Ida, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Kemarin itu sebetulnya saya sudah janjian sama Bu Nur Solihah untuk daftar ini. Tapi itu akun pembelajaran nomor UKG itu lupa gitu. Gimana ya? Saya sudah katanya suruh menghubungi Ketua MGMP, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Apa ada jalan lain atau gimana untuk mengetahui nomor UKG itu? Caranya gitu Pak. Oke, Ibu, untuk MGMP sendiri masih belum ada jawaban ya Ibu? Iya. Oke, di sini akan saya coba share bagaimana. Tapi kalau passwordnya saya nggak tahu ya Bu, nggak bisa membantu kalau password ini. Passwordnya mungkin ranah Bu Ida atau MGMP yang bisa. Misalkan kalau Bu Ida lupa password, harus tanya ke ketua MGMP-nya atau orang yang mengurusi SIM PKB-nya untuk mapel bahasa Indonesia Ibu. Nah, sebentar saya akan coba share bagaimana cara untuk mengetahui nomor UKG kita kalau kita lupa, Ibu nggih. Sebentar Bapak Ibu. Di sini akan saya coba
share. Oke. Muncul Bu Ida. Ya, Nah, di sini Bu Ida. Mungkin caranya kita masuk ke Google ya. Nanti kita ketikkan SIM PKB. ya. Nah, nanti kita coba pencarian data GTK. Nah, di bagian ini, Bu. Pencarian data GTK, kemudian nanti nah, di sini akan kita masukkan. Misalkan kita nggak ingat nih nomor UKG-nya. Kita ketikkan nama saja, Bu Rahma Hidayati. Betul, Bu, ya namanya begini. Ya. Nah, kemudian kita cari Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita cari Kabupaten Probolinggo. Kemudian kita cari GTK-nya. Rahma Hidayati. Nah, ini Satminkalnya SMP Negeri 1 Tongas. Ini Bu, nomor peserta UKG-nya saya zoom sebentar. Nah, ini nomor UKG-nya Bu Ida. Kalau kemarin kesulitan apabila dari MGMP Bahasa Indonesia belum mendapatkan jawaban Ibu. Caranya seperti ini. Tapi kalau passwordnya saya nggak bisa membantu Ibu karena ini ranah Bu Ida dan MGMP Bahasa Indonesia. Bagaimana Bu Ida? Apakah di sini sudah mendapatkan jawabannya Bu Ida? Ya, bentar. Ya, monggo kalau mau ditulis atau di screenshot boleh. Dah, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ida. Kemudian Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mungkin ada pertanyaan. Kalau tadi nomor UKG-nya Bu Ida lupa. Ini saya ucapkan selamat datang Bu Wiwi yang mungkin sudah sampai di rumah dengan kondisi hujan-hujan dari Malang. Kemudian ada Ibu Livmin dari Maron 3, Bapak Ibu. Saya perkenalkan ini teman saya. Ini tadi yang saya sampaikan Ibu Livmin, Bapak Ibu, salah satu yang mendapatkan piagam penghargaan untuk untuk MGMP PPKN 3 orang ya. Ketua MGMP, kemudian Ibu Livmin dan yang ketiga saya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, Bu Mukti, monggo. Silakan mikrofonnya dinyalakan, Bu. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk Bu As yang alhamdulillah bisa hadir, yang tadi katanya ada gerah sedikit ya. Semoga cepat sembuh. Oke, monggo Bu Mukti, ada yang mau ditanyakan tadi? Saya sampaikan ke Bu Mukti dulu mungkin. Silakan mikrofonnya boleh dinyalakan. Itu tadi ingin kenalan sama Ibu siapa tadi itu? Ibu Livmin. Ya, yang mana ya? Ya, Ibu Livmin mungkin mikrofonnya boleh dinyalakan Bu, atau videonya boleh dinyalakan. Teman-teman di SMP Tongas mau kenal dengan Bu Livmin, ini teman saya Bu. Teman seperjuangan. Assalamualaikum Bu. Siapa Pak Andi? Ibu Mukti, waalaikumsalam. Oh iya, Assalamualaikum Bu Mukti. Perkenalkan, saya Fitra Livmin, temannya Pak Andi dari kuliah. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi di MGMP. Mana wajahnya, Bu? Wajahnya Bu Ibu Livmin, pengen tahu. Ya Bu. Bu Livmin ini malu-malu Mukti. Sedih. Itu wajahnya sudah ada fotonya itu. Kadang foto suka menipu Bu Ida. Atau Bu Nur ini mengacungkan tangan atau mau bertanya? Bu Nur, monggo. Saya beri kesempatan dulu untuk Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nur disampaikan. Yang sudah ikut itu gimana caranya ikut melakukan pengimbasan Pak Andi? Tolong dibantu kita ini kan juga belum tahu. Makasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Nur,
Sebetulnya kalau saya melihat dari YouTube, Bu, mengenai pengimbasan AKM ini banyak cara untuk mengimbaskan. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah malam ini dengan cara daring. Ya, sekaligus kita juga belajar bagaimana sih menggunakan Google Meet ini apabila diterapkan kepada peserta didik kita, Ibu ya. Jadi kalau Bu Nur nantinya ingin ikut mengimbaskan juga, banyak caranya. Bisa. Yang pertama adalah dengan mendatangkan teman-teman guru-guru, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu cara yang pertama. Kedua, Ibu, mungkin Bu Nur itu membuat video mandiri, dalam artian ya membuat seperti ini, video, kemudian nanti disampaikan kepada teman-teman. Jadi tidak harus ada guru pada saat itu. Jadi kita membuat video semi online lah. Jadi seperti kita membuat pembelajaran kepada anak-anak, atau kemudian juga ada contoh yang lain, meminta bantuan Bapak Ibu guru yang lain merekamkan. Jadi kita memberikan pendampingan secara langsung di sekolah, Ibu ya. Jadi mungkin kita face to face, kemudian apabila ada teman yang ingin bergabung di program guru belajar, kita dampingi, Ibu. Jadi cara mendaftarnya seperti ini. Jadi banyak caranya untuk mengimbaskan, Ibu. Jadi tinggal kita pilih mana yang srek menurut kita, menurut nyamannya bagaimana lah. Yang penting kita tidak keberatan untuk membuat video seri pengimbasan AKM ini, Bu Nur. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Bu Nur. Maaf Pak Andi, apakah harus banyak orang? Misalnya kalau kita bantu hanya 1-2 teman, itu udah bisa dilakukan pengimbasan? Apa kita buat pengimbasan itu? Nggak bisa? Oke, terima kasih. Terkait banyak orangnya, Bu, nggak ada batasan, Bu. Karena di sini dari beberapa video yang saya lihat justru tidak ada orang pun jadi, Bu, nggak masalah. Ya seperti saya sampaikan tadi, kita membuat video pembelajaran biasa nggak masalah. Karena terbukti banyak yang saya lihat di YouTube itu membuat video seperti itu tanpa ada guru yang lain, Ibu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada batasan atau ketentuannya sekian guru atau sekian orang gitu, Ibu. Yang saya lihat sih di YouTube seperti itu. Monggo, Bu Nur. Yang terakhir, Pandi, apakah harus masalah yang kita masukkan dalam video pengimbasan itu hanya terkait dengan AKM aja? Oke, terima kasih, Bu. Terkait pertanyaan Bu Nur barusan, iya sih, Bu, kan pengimbasan AKM ya bagaimanapun harapan dari Kemendikbud ini kan Bapak Ibu guru yang belum mengikuti program guru belajar seri apapun dari masa pandemi sampai yang AKM ini, Bu Nur, harapannya adalah Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti program guru belajar ini, Bu Nur. Intinya seperti itu sih kalau saya boleh memberikan jawaban. Terima kasih, Bu Nur. Makasih, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada Bu Wiwi yang ingin mau bertanya. Monggo saya beri kesempatan juga untuk Bu Wiwi. Monggo. Ini kan Bu Wiwi juga harus mengimbaskan nantinya. Monggo, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dalam perjalanan sempat off. Alhamdulillah ini nututi lagi membuka laptop untuk bisa melihat semuanya. Terima kasih. Tadi saya juga mau tanya apa yang sudah ditanyakan sama Bu Nur. Terima kasih. Kira-kira ini kan teman-teman harus ikut semua ya, Pak Andi. Itu sampai level berapa? Kita kan Pak Andi 1, saya 2, nanti diimbaskan ke teman-teman lain. Nggih. Sampai level berapa itu kira-kira, Pak Andi? Kalau tadi saya sesuai hasil presentasi saya, Bu. Yang pertama itu kan ada pendaftaran, kemudian bimteknya. Pengimbasan ini kalau levelnya nggak sampai level 2 saja, sampai level pengimbasan ini. Jadi di angkatan berapapun, angkatan 1 sampai angkatan 11 atau 12 tadi, Ibu ya, wajib mengimbaskan di tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021, Ibu. Jadi kalau levelnya sih sampai level 2 di pengimbasan saja. Intinya agar Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti
bisa mengikuti program guru belajar ini, Bu. Itu yang saya baca. Jadi setelah pengimbasan ini kita sudah selesai, nggih. Nggih, Bu. Seperti kata Pak Andi ini berarti Pak Andi nanti setelah pengimbasan selesai. Nggih, Yang alhamdulillah. sudah ikut kemarin level 2 segera mengimbaskan ke teman-teman lain seperti yang dijelaskan Pak Andi tadi, ada beberapa macam, nggih. Nggih, Bu, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, masalah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang lain akan nggih, monggo Bu Hadia, saya beri kesempatan untuk Bu Hadia. Silakan dinyalakan mikrofonnya Bu Hadia. Bu Hadia, halo. Monggo Bu Hadia untuk menyampaikan. Karena di sini terteranya angkat tangan. Bu Hadia belum? Atau Bu As barusan yang mengangkat tangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu As, mungkin suaranya agak lebih keras karena suaranya di sini terdengar cukup kecil Bu As. Sudah Bu? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi begini Ibu, terkait siapa yang boleh diimbaskan, apakah guru yang negeri atau selain atau swasta lah. Jadi tidak ada patokan Ibu. Jadi selama Bapak Ibu guru memiliki nomor UKG yang belum mengikuti program guru belajar, itu boleh untuk dilakukan pengimbasan. Nah, kemudian untuk masalah tempat Ibu, mau di sekolah mau di rumah boleh Bu. Nah, seperti saya kan contohnya sekarang ada di rumah. Nah, jadi tidak ada ketentuan mau dimanapun, yang penting ada pengimbasan AKM, yang penting kemudian juga nanti orang-orang yang belum mengikuti atau Bapak Ibu guru yang belum mengikuti pengimbasan AKM ini bisa mengikuti program guru belajar seri apapun. Begitu Ibu. Nggih, sami-sami Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Hadia masih ingin bertanya? Saya beri kesempatan untuk Bu Hadia. Bu Hadia rupanya malu-malu. Mungkin ini yang angkat tangan ada Bu Sia, masih mau bertanya atau tidak? Kok masih yang mengacungkan tangan? Kalau sudah mungkin acungan tangannya diturunkan dulu. Iya, ini sebenarnya ini mungkin problem apa ya? Problem bagi kami khusus guru agama mungkin ya, karena kan kami yang guru agama kan tidak punya akun SIM PKB. Dan sejujurnya kepingin juga ingin bisa punya apa ini? Akun belajar, guru belajar gitu, ikut jadi guru belajar itu. Cuman caranya gimana? Sementara di SIM PKB kan kalau di guru agama di Kemenaknya kan jadinya apa itu? Siaga, dari siaga. Nah, apakah mungkin barangkali Pak Andi ada informasi kalau dari guru agama kami ini bisa masuk ke guru belajar itu dari SIM PKB, masuk dari akun SIM PKB, barangkali mungkin ada informasi bisa atau tidak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Mungkin di sini saya perlu mengajak adik saya ya untuk menjawab Bu, karena terus terang kalau saya PAI ini nggak paham. Mungkin adik saya bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bisa menjawab. Kira-kira untuk PAI ini gimana? Di sini ada adik saya namanya Ervan, mungkin halo, bisa mendengar suara saya untuk bisa mengaktifkan atau bisa membantu saya menjawab. Kira-kira untuk guru PAI ini gimana untuk bisa mengikuti guru belajar? Monggo adik saya mungkin bisa menjawab. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu kepada Bapak Ibu
semua. Saya sedang ikut Limru, ikut belajar, dan mohon izin menjawab pertanyaan dari Bu Gina. Ya inilah yang dinamakan Malakama untuk guru PAI. Dan hari ini kita juga masih bingung untuk guru PAI ini lebih condong kemana, karena terkait seperti guru belajar seperti ini saya cek di info GTK, kita juga belum bisa aktif di tim PKB, cuman kita punya nomor UKG. Jadi ya kalau misalkan ketentuannya harus menggunakan akun tim PKB, nah, itu juga sedikit kendala untuk guru PAI khususnya. Nah, tapi kalau misalkan pakai nomor peserta UKG boleh, ya alhamdulillah. Gitu. Nah, kebetulan Bu Jaha ini adalah pengurus wilayah barat, jadi yang bertanggung jawab atas guru PAI wilayah barat. Itu aja mungkin dari saya. Tapi untuk guru agama punya nomor UKG, Bu, atau Mas? Ada, punya. Jadi bisa cek di seperti Bu Rahma Hidayati tadi, bisa dicek di info GTK, pencarian data GTK, masukkan nama bersangkutan, iya, masukkan wilayahnya, bisa keluar di sana nanti. Oh gitu. Untuk Bu Sia sendiri nomor UKG-nya ada ya, Bu? Lengkap dengan passwordnya? Nomor peserta PLPG, bukan nomor UKG, Bu. Yang seperti saya share ke Bu Ida tadi. Iya. Ada. Kalau yang setahu saya nomor peserta PLPG. Oh, nomor UKG nggak ada, Bu? Nggak ada. Oh gitu. Karena kita nggak ada UKG. Kita dulu kan jalurnya PLPG, jadi UKG-nya nggak ada lewat. Oh, tapi dari Kemenak sendiri apakah ada informasi mengenai AKM atau seri belajar yang lain, Ibu? Kalau AKM saya yakin pasti ada ya, cuman kan mungkin portalnya beda dengan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud kan difasilitasi dari info GTK, kemudian di situ ada nomor UKG. Sedangkan kami sendiri, apalagi yang sudah lama gitu kan, beda versi ya. Kita dulu pakai nomor peserta PLPG gitu. Makanya di sini kan saya sharing juga, barangkali ada yang bisa bantu, punya informasi tentang guru belajar bagi guru agama gitu maksud saya. Oke Bu, nanti saya coba cari informasi mengenai untuk guru PAI ini apakah bisa mengikuti dari SIM PKB-nya, Ibu. Terima kasih atas masukannya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk untuk guru belajar. Mungkin untuk saya beri kesempatan untuk Bu Livmin menyampaikan. Nah, ini Bu Livmin kan juga sudah mengikuti dari seri pandemi COVID-19 sampai seri asesmen kompetensi minimum, Bu. Mungkin bisa memberikan statement untuk mengajak teman-teman dari Tongas 1 bisa mengikuti program guru belajar atau berbagi pengalaman lah. Saya beri kesempatan untuk Bu Livmin. Ya Pak Andi, terima kasih kesempatannya, dan ternyata ini info baru untuk saya ternyata Pak Andi. Saya baru tahu hari ini, malam ini, kalau ternyata dari seri AKM itu masih ada pengimbasannya. Jadi barusan ketika Pak Andi bahas, saya itu auto buka webnya, dan ternyata benar, tidak seperti diklat BIMTEK kita yang sebelum-sebelumnya, tinggal isi survei terus bisa di-download. Sertifikatnya ternyata untuk yang seri AKM ini ada pengimbasannya ya Pak Andi? Betul. Ini saya sebenarnya bukan sharing ini ya, lebih nanya ke Pak Andi. Itu yang dimasukkan itu hanya tautan link meetingnya kita saja berarti nanti Pak Andi? Oke, jadi begini Bu Mimin, saya coba menjawab. Nah, untuk yang diupload di sana memang tautannya saja, tetapi kan perlu kita upload ke YouTube, Bu. Ini kan pengimbasan yang saya lakukan melalui Google Meet ini kan saya rekam, Bu. Nah, jadi nanti hasil rekaman ini saya unggah ke YouTube. Tautan YouTube itu baru saya copy pastekan ke tautan program guru belajar. Tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akhiri pengimbasan AKM malam ini, Bapak Ibu boleh
dinyalakan untuk kameranya sebagai dokumentasi. Bapak Ibu monggo bisa dinyalakan dulu Bapak Ibu untuk oke. Untuk Bu Titin, Pak Amenan, Bu Muci, Bu Ira, Pak PI, adik saya mungkin Mas Ervan bisa dinyalakan dulu sebagai bukti kita melaksanakan pengimbasan AKM. Oke, Bu Muci, halo, masih ada di sana Bu Muci? Bu Muci, jangan-jangan nonton sinetron Bu Muci ini. Oke, Bu Muci sudah tampil. Pak Amnan mungkin bisa tampil lagi Pak Amnan sebentar saja dalam waktu 5 detik Pak Amnan. Kalau boleh tahu salam literasi itu gini ya, L gini ya. Betul. Kalau numerasi ada nggak? Salam numerasi ada nggak? Nggak ada ya. N gimana? Ya sudahlah, salam literasi. Jadi begini, tolong nggih. L ya, semuanya L semua dalam hitungan ketiga semuanya L dulu. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pengimbasan AKM malam ini. Sudah meluangkan waktunya. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi besok di sekolah ya untuk melayani anak-anak bangsa lagi, Bu. Oke, terima kasih telah mengikuti pengimbasan AKM ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.